Yesus untuk lindungi kita juga. Ya, ini ialah saya sendiri dapat belajar sendiri dari Tuhan punya. Tiada orang ajar saya ini, semua saya ambil dari sendiri punya pengalaman. Ya, jadi sudah ada 5 sudah kan? Ya, jadi inilah hati-hati supaya Yesus boleh tinggal di dalam kita. Jadi jangan kamu pikir bila ada suara datang, kamu bilang ini ada lagu rohani datang, kamu bilang ini dari Tuhan punya. Syaitan sangat bijak. Kadang-kadang dia bagi kau dengar lagu rohani. Oh, kamu bilang bagus oh. Wah, ini Tuhan hantar lagu rohani oh. Hati-hati, dia hantar lagu rohani dulu untuk kau senang hati dulu. Kamu bilang wah ini dari Tuhan. Nanti apa yang dia hantar, kamu pun boleh mendengar. Sebaliknya dia ialah dari Roh yang kuasa. Ada berapa orang yang dapat ilham dari Tuhan konon? Di sebelah kiri sana, di sebelah likas sana tu. Banyak ada tulis buku. Sudah tulis sudah. Adakah ini dari Tuhan punya Roh Kudus? Saya boleh tafsir, saya boleh tapis. Banyak kali jemaah sudah tulis, jemaah pergi cari saya pun heran. Ada yang satu buat khotbahnya, dia punya ilham, dia boleh buat khotbah melalui PowerPoint. Sangat hebat. Pukul 2 pagi itu datang sama dia untuk pagi dia buat PowerPoint untuk khotbahnya. Adakah itu dari Tuhan? Hati-hati ini. Banyakkan syaitan yang pagi. Syaitan pagi kepada kita, dia tidak ikut masanya. Dan dia sangat bijak. Dia buat kau punya khotbah macam bagus. Dia hanya kasih miring 1 poin saja. Bagus itu saudari ini dia cibu juga. Banyak dia buat PowerPoint. Dia kasih buat dia dalam disk untuk saya baca. Saya tapiskan ini dan saya bilang ini khotbah kau hati-hati. Ini poin yang tidak ngamunya, jangan guna. Ya, memang sudah lama dia pergi sama saya pun pikir dari Roh Kudus, tapi saya berhati-hati. Saya tahu ini saya mau cari mana yang bukan dari Roh Kudus punya. Saya mau dia stop, jangan pergi hubung. Sebab bila dia selalu hubung sama ini kuasa mau buat khotbah, dia punya keluarga pun kena tinggal. Bila Tuhan mau hubung sama kita, dia tidak kasih kita tinggalkan keluarganya. Syaitan baru buat begitu. Sampai dia kena tinggalkan dia punya suami juga. Memang dia punya khotbah sangat menarik. Ya, tapi ada yang silapan yang susah kita mau detect. Kita mesti mau pandai paham prinsip Alkitab dan baru kita boleh detect. Bukan semua orang boleh detect dia punya silapan ini. Jadi puji Tuhan tu, Tuhan bagi saya boleh tapis dan saya sudah dorong dia sudah lama dia hubung begitu banyak khotbah. Baru boleh dapatkan itu bukan dari Tuhan. Oke, inilah saya punya jelasan dalam bagaimana kita boleh elakkan itu kuasa yang mau rasuk sama kita. Oke. Saya perhatikan banyak kali syaitan rasuk orang, banyakkan yang perempuan. Ini ialah jawapan di dalam Alkitab. Saya pun tidak pasti kenapa syaitan sudah suka mau rasuk perempuan. Ya, mungkin sebab perempuan makan itu buah larangan dulu mungkin. Ya, banyaknya kalau perempuan yang kena. Ya, tapi saya belum pasti. Jangan jawapan itu tidak penting. Ya, itu tidak penting itu. Oke. Ada lagi apa yang saya belum sentuh? Ada? Ya, bila kita berdoa sama orang yang kena ini, bila kita sudah menang, jangan anggap dia tidak kembali. Dia akan kembali mau sabar juga. Sebab syaitan tidak pandai modoknya. Dia mana pandai ngantuk macam kita kan. Sampai siang malam dia tidak pernah ngantuknya. Jadi always sedia untuk kalau orang itu sudah kita tolong,
mesti mau kuatkan dia punya iman sama Tuhan. Selalu suruh dia, kamu mesti mau berdoa bersungguh-sungguh. Kamu mesti mau selalu sebut Yesus punya nama. Dalam nama Yesus Kristus hancurkan kuasa. Oke, biasanya bila saya sampai orang yang kena rasuk punya, saya punya cara. Ialah bila saya sampai sana, saya selalu hubung sama orang itu. Tapi saya punya hubung hanya melalui dia punya telinga, punya dengaran saja. Bukan menghubung dia macam dia memboros balik. Dia cakap balik kan. Jangan cakap sama dia. Jangan. Bila kau cakap sama dia, itu bukan dia itu. Itulah rogon. Jangan bikin memboros sama rogon. Mulau kita. Kita punya pergi sana ya mau halau dia. Bukan memboros. Jangan pergi sana tanya dia. Berapa ramai kamu? Siapa yang salah? Jangan pergi tanya. Dia semua pandai jawab ini. Jangan kita pergi cakap sama rogon. Nah, kamu suka cakap sama rogon. Saya tidak suka. Saya pergi sana, saya cakap sama dia melalui telinga dia saja. Itu orang yang kena rasuk. Sebab apa saja dia kena rasuk, matanya juling-juling, dan apa saja dia tidak tahu apa-apa, tapi sangat bagus. Saya boleh tembus, dia boleh dengar sebuah suara. Macam dulu itu Ratu Cantik. Bila saya sampai sana, saya bilang, sister, kau ikut saya 3 langkah ini. Langkah nomor 1, menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebut di dalam hati, saya bilang. Dan dia dengar, dia sebut. Nomor 2, saya bilang, segera meminta Yesus ampunkan segala dosa. Sebut ini, saya bilang, sister. Dia sebut dalam hati. Dan nomor 3, saya bilang, kamu sekarang jemputlah Yesus tinggal di dalam tubuh kamu sebagai jadi ketua untuk melindungi, menjaga kamu. Ini 3 langkah ini. Ya. Selalu kenapa kita mau menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Sebab orang itu sudah kena rasuk, artinya dia tidak ada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dia mesti mau sebut saya mau menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Walaupun dia sudah baptis. Mesti suruh dia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nomor 2, mesti suruh dia apa? Minta ampun dosa. Kalau ada dosa, Tuhan tidak boleh campur selamatkan dia. Dia mesti dalam hati sebut, saya mau minta Yesus ampunkan segala dosa saya. Dan nomor 3, suruh dia sebut, saya mau menerima Yesus Kristus tinggal di dalam tubuh saya untuk jadi ketua saya, untuk melindungi saya, untuk menjaga saya, dan untuk memimpin saya. Bila dia sudah sebut 3 langkah ini kan, dalam nama langkah 4, kamu sarang dia sudah. Kamu beli sarang itu, syaitan sudah. Dalam nama Yesus Kristus, syaitan kamu keluar dari ini, sister contohnya ini, sister itu namanya Lucy kan. Dalam nama Yesus Kristus, syaitan kamu keluar dari Lucy ini, kamu tidak ada hak di dalam dia sudah. Dalam nama Yesus Kristus kamu keluar. Dan dia syaitan terus dia keluar. Sebab dia sudah kalah sudah. Dia sudah tahu ini perempuan sudah menerima Yesus Kristus sebagai ketua. Dia tidak ada hak mau condemn dia sudah. Dan dia terus mau lari. Sudah dia lari, nanti dia balik. Itu maksudnya ada pegangan di dalam rumah itu. Lalu kalau sudah halau, sudah kan dia mau balik lagi itu. Kadang-kadang kalau halau dia balik lagi itu. Artinya rumah ada orang yang pegang sesuatu. Belum habis bagi kepada Tuhan. Itulah setan, dia mau balik lagi. Sebab asal kita pegang sesuatu, maka dia boleh balik. Dan bila kita di sana kita halau dia lari, dia takut. Tetapi bila kami sudah lari dia balik. Sebab dia punya rumah yang iman yang untuk orang pegang dia masih ada sana. Itulah dia balik. Oke. Jadi sebenarnya cara ialah sangat simple dan sama juga kalau orang yang suami istri kena bugau, ya. Itu suami tidak mau tinggal sama istri, ya, karena bukan sebab panas, ya. Dan itu pun kita guna begitu punya cara juga, ya. Dan juga suami istri yang sudah kawin dia ada anak, sama juga. Bila karena kutuk dia ada anak dan syaitan buat jangan dia ada anak itu, dan kita gunakan begitu punya cara. Bila kita kena
kutuk, orang pergi kutuk dan kita kena kutuk itu, biasanya kita rasakan bila tidur sangat panas. Nombor 2, mimpi yang jahat punya. Kenapa kita boleh mimpi yang jahat? Sebab syaitan boleh sampai masuk ke punya otak untuk buat kamu mimpi. Sebab kamu langsung tidak ada Yesus di dalam tubuh kamu. Banyak kali kita pikir mimpi jahat ini hanya biasa. Baru saya sedar, itulah satu cara syaitan boleh sampai otak kamu, buat kamu mimpi. Ya. Dia tidak, syaitan tidak boleh baca kau punya hati, tapi dia boleh buat kita mimpi yang jahatnya. Selalu orang yang kena buat punya mimpi yang jahat itu satu. Satu lagi, kalau suami istri memang tidur yang panasnya. Jadi itulah apa yang saya sudah belajar. Untuk fungsi saya sudah fungsi sudah. Dan kalau kamu ada soalan boleh tanya, kan? Yes. Ya. Ini rata-rata kita punya anak-anak muda. Di dalam telepon mereka terlalu banyak itu game. Oh, okay. Jadi di dalam gereja pun main game. Apakah game ini tidak digunakan oleh iblis atau setan untuk masuk dalam diri seseorang? Ada yang pelan-pelan berkaitan tentang kuasa syaitan banyak. Banyakkan dia guna lambang-lambang kita tidak sedar. Jadi sangat bahaya orang muda main ini game ini, sangat bahaya. Sebab ini game yang diguna, bukan ini game saya, ini yang Walt Disney punya. Pun memang pun ada gunakan syaitan punya cara, tapi yang disembunyikan itu Walt Disney punya kartun pun. Ya, sangat bahaya. Dan lebih sekarang punya zaman yang gunakan game ini, lebih senang jangan sisipkan ini kuasa-kuasa syaitan punya di dalam game kita. Ya, jadi didorongkan jangan bikin main ini game. Kalau mau main game, main bola sepak lah. Betul. Lebih sihat dan ya. Oke, bagus. Ada lain soalan? Ada kamu datang sini yang belum dapat yang saya jelas punya. Kalau yang apa yang saya belum jelas yang kamu datang sini tidak dapat, silakan tanya. Terima kasih Pastor. Ya, kita dapati sekarang ini ramai yang menggunakan nama Yesus Kristus untuk penyembuhan, bukan sahaja dirasuk, tetapi juga menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan. Dan banyak yang kita nampak, ada yang buta boleh melihat, yang tidak mendengar boleh mendengar, malah berbagai banyak penyakit di dalam nama Yesus sembuh. Apakah ini dalam pengamatan pastor? Saya bercakap bukan dalam pendeta gereja kita, tetapi banyak kita lihat menggunakan nama Yesus Kristus untuk penyembuhan. Ya, ini satu soalan yang sangat membukakan minda kita. Kita selalu bilang Yesus punya nama, kan? Kenapa orang yang guna Yesus punya nama memang dapat sembuhan itu, dapat sembuh? Adakah itu dari Tuhan? Dari Tuhan punya kuasa. Begini kita mau lihat dalam jawaban ini. Ingatkan Yesus punya nama otomatis dia ada kuasa. Siapa boleh pinjam untuk alamikan kuasa Yesus Kristus? Sebab murid-murid Yesus Kristus pun sudah lihat orang yang bukan murid Yesus Kristus pun murid-murid Yesus bilang Yesus, ada orang guna nama kamu pun boleh gusirkan syaitan, kan? Yesus murid sangat heran, kenapa memang boleh? Dia memang bukan murid kamu itu. Jadi memang ini murid sangat cemburu. Harus kami saja, kenapa memang boleh toh? Kan? Tapi ingat Yesus punya nama, dia tidak bilang hanya STA saja boleh gunakan, tulis di Alkitab. Ada dia tulis hanya STA saja yang guna.
Ya dah, siapa saja ada iman mau alamikan kuasa Tuhan, dia boleh bagi kamu lihat. Itu hanya sementara saja. Dia bagi kamu peluang untuk lihat sementara. Itu bukan, bila orang boleh sembuh orang, itu bukan menunjukkan dia ialah agama yang benar. Ya dah, begitu juga dalam Alkitab, kan? Siapa boleh sembuhkan orang itu ialah lembangkan gereja yang benar. Ada? Tiada juga. Jadi jangan heran kalau boleh disembuhkan oleh nama Yesus Kristus. Itu bukan lembangkan gereja yang benar. Siapa yang pinjam Yesus punya nama yang ada iman, mereka pun akan alami kuasa Tuhan juga. Bukan kita. Islam pun sudah alami sudah. Bila jangan ilham dapat Yesus punya kuasa, jangan panggil Yesus punya kuasa, jangan kena selamat. Dan jangan merasakan inilah Yesus kami mau cari. Itu sedekat itu saja. Dan sekarang banyak yang di TV sana guna Yesus punya nama. Jadi ini TV punya, di dalam TV yang sembuh banyak orang itu sangat bahaya. Sebab mereka gunakan lakonan ini untuk memenangkan banyak duit di dalam gereja itu. Orang yang dia sembuh itu sudah lakon sudah. Sudah berapa yang sudah tangkap? Jangan yang besar-besaran punya di dalam TV guna Yesus punya nama, mighty name of Jesus. Kamu punya setan lari macam sana main-main saja, dan terus dia kena rasuk, dan terus nanti dia sudah sembuh, kan? Banyak kali jangan buat begitu. Itulah jangan gunakan Yesus punya nama untuk jadi bisnis. Jangan buat lakonan ini, sangat bahaya. Macam-macam punya jangan guna. Jadi bila kita yang benar punya, pelan-pelan kita akan lihat mana yang bukan Tuhan punya, mana yang Tuhan punya. Ada satu di dalam kita punya Sign of the Time, di dalam majalah kita Adventist seluruh dunia punya, ada satu cerita yang benar. Ada satu hari Minggu punya perempuan masuk SDA. Dan bila dia masuk SDA, dia sangat gembira. Dan kawannya sangat kecewa. Kenapa kau masuk SDA ini? Ini gereja tidak benar punya. Dia bilang, benar, ini adalah benar punya. Saya suka mau masuk SDA. Dan satu kali ini perempuan yang masuk SDA, dia accident. Dia accident tidak dapat jalan. Dan dia punya kawan yang masih hari Minggu punya, kau balik sini lah, kami ada banyak faith healer. Faith healer kan untuk menyembuh melalui iman punya. Ada kami punya berbicara tentang kamu pergi, dia akan sembuh kau punya kaki ini. Jadi ini yang sudah masuk SDA ini, dia bilang mungkin mungkin saya mau pergi try balik Terus dia ikut kawan yang dulu punya, dia pergi berdoa, itu hari Minggu punya berdoa. Dia punya kaki yang lumpuh itu. Bila dia berdoa di gereja sana hari Minggu balik sana, bila sudah berdoa, dia boleh berdiri. Wah, saya boleh berdiri sudah. Saya pergi beli kasut sudah, boleh pakai kasut sudah. Dan dia punya hati dia tidak senang. Dia bilang, kalau ini bukan dari Tuhan punya, saya tidak mau jalan. Saya mau balik kepada SDA punya pastor, saya mau suruh dia berdoa balik. Kalau dia berdoa balik dari Tuhan punya, saya jalan. Kalau tidak dari Tuhan punya, saya tidak mau jalan. Dan dia pergi jumpa pendeta SDA balik dan berdoa sudah, langsung dia tidak boleh jalan. Sebab syaitan hanya bagi dia jalan untuk tengok saja, untuk tipunya. Jadi syaitan sangat bijak. Jangan kita sudah bagi syaitan bagi tolong sama kita, kita bilang, ini SDA punya gereja benar tidak boleh tolong kita. Kita percaya itu. Ya, begitu kita kena tipu. So, Ellen G. White ada sebut, syaitan dia pandai buat orang sakit. Tapi dia pergi jumpa pada syaitan, dia kasih lari dia sakit. Syaitan bukan sembuh kita, menyembuh kita. Dia tipu kita. Dia buat di mana-mana badan kita boleh jadi sakit. Dan bila kau pergi jumpa orang yang bukan SDA, pergi berdoa, dia dapat sembuh kamu bilang itulah ngam ini. Tidak, itu syaitan tipu kita.
Dia pandai buat kita sakit dan dia pandai kasih lari itu. Jadi hati-hati ini, ya, hati-hati begitu yang berlaku. Oke, ada lagi yang lain? Tadi kita sudah sebut tentang beberapa jenis penyakit, yaitu termasuk juga yang penyakit gila-gila. Pertanyaan saya ini, adakah satu penyakit yang kita panggil sebagai penyakit gila babi ini? Adakah dia tergolong daripada disebabkan oleh kuasa-kuasa setan ataupun bagaimana? Oke, terima kasih. Itu saja kan? Ya, gila babi ini biasanya budak itu lahir jatuh dan dia rusakkan dia punya otak. Ya. Dan bila otak sudah damage, senang dia jadi gila babi itu. Dan bila orang punya otak sudah damage, memang dia tidak jadi normal, sangat teruk. Asal otak kita damage, susah mau sembuh banyak. Dia jadi pandai gila dan lagi syaitan masuk dia lagi bikin dia lebih gila, lebih tidak bagus. Syaitan campur lagi masuk sana. Ada begitu yang berlaku. Orang sudah gila, dia masuk lagi buat dia gila. Biasanya orang gila dia makan begitu banyak, tapi syaitan campur sana, dia 3 kali makan banyak. Dia tidak perlu begitu banyak makan ini. Tapi syaitan bikin campur, bikin kasih lebih rusak. Jadi artinya kita masih boleh berdoa orang yang sudah gila untuk tenangkan dia punya tahap yang gila itu. Masih Tuhan boleh campur tangan. Oke, ingatkan itu. Ya, tapi syaitan memang dia bikin campur tangan itu ini. Sebab dia orang yang gila ini dia tidak ada pikiran yang waras seperti kita biasa. Dia perlukan ibu bapaknya selalu berdoa untuk dia, untuk Tuhan jaga dia. Oke? Ya. Saya sekiranya contoh lagi office, ada kawan-kawan yang bukan seiman dengan kita ataupun dari dominasi lain. Kalau karena istri, adakah kita macam mana cara kita membantu ataupun kita hanya jadi CCTV saja? Yang kawan kita karena istiwa kan, ya. Benar kita boleh bantu. Tapi dari dominasi lain. Ya, oke, terima kasih. Sebelum saya jawab ini soalan, ya banyak kita punya STA yang tidak kuat sama Tuhan. Jangan saja di office karena orang buat sampai dia pergi tutup office sana, tidak tenang mau kerja di office. Jadi dia punya penyakit, pandai sakit di sini, pandai jalan di belakang sana, pandai naik, macam-macam. Sampai ini saudari ini, dia pergi Glen Eagle, masuk Glen Eagle tinggal 3 hari. Berapa kamu bayar? Lebih 3.000 lebih. Pun tidak sembuh. Akhirnya balik rumah, telepon sama saya pergi tolong dia, saya bilang kamu punya kerja di office, sebab ada orang cemburu sama kamu karena orang buat sampai kau punya office punya C pun karena bila kau tutup kau pun karena. Dan saya bilang kita jangan pergi tengok sana, berdoa sama Tuhan, kasih lengkapkan diri, sarankan itu puasa, dia menang sudah, puji Tuhan. Ya. Jadi kalau orang yang di office yang kamu mau tolong punya, hati-hati. Ya, sebab dia bukan kita punya agama dan dia tidak ikut arahan kita. Jadi susah kita mau tolong. Ya. Jadi contohnya sebab orang yang keluar dia punya hidup kita tidak tahu apa di latar belakangnya, kan? Dia ada history-nya, kita tunggu dulu, kita lihat banyak kali dulu, ya, supaya bila ngan timing baru kita tolong. Kita mau perhatikan, cari latar belakang dia dulu, apa sebab dia begitu, kan? Ya. Dan kalau kita campur tangan, nanti kita tidak dapat tolong. Wah, ini SDA tidak ada mudaratnya. Ini SDA begini lah, kan? Ya. Jadi kita mau tolong, kita mesti mau tahu sepenuhnya dulu, paling best, ya. Baru kita tolong, baru kita campur tangan. Sebab bila kita campur tangan, kita ada syarat. Kita mesti mau dia menerima Yesus Kristus, baru Tuhan boleh tolong dia, kan? Ya. Tapi kadang-kadang
Tuhan pun tolong kita sambut tangan untuk kita teruskan dalam kuasa Tuhan untuk selamatkan dia. Kadang-kadang Tuhan sambut tangan dulu juga. Ya, walaupun dia tidak menerima apa-apa, soalnya Tuhan kadang-kadang mau selamatkan dia. Dia apa keadaan, dan mungkin Tuhan tahu kamu harus sambut tangan dan kamu berdoa sama dia. Dan bila Satan dengar kamu yang berdoa, Satan pun lari itu. Ya. Dan bila dia lari, kau kasih jalan sama dia, dan baru dia ada iman kepada kita, dan baru kita kasih jalan yang banyak sedikit untuk mentahankan dia, mau selamatkan dia, dan lanjutkan itu. Oke, ya. Jadi hati-hati kalau orang luar lebih susah sikit ini. Ya. Kalau kita berani atau kamu mau lakukan untuk melalui iman banyak, kamu boleh coba. Ya, 1-2 kali gunakan iman banyak, dan paling best ialah tahu kita latar belakang, kalau kita bagikan cara macam mana mau selamatkan dia. Right? Ya. Atau kita tunggu dia satu hari dia tenang dulu, baru kau ajar dia, inilah cara kami lakukan, inilah cara kamu boleh tahankan. Ya, baru kita ajar sama dia. Okay.